Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni di Nusantara. Sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafira. Nama saya Windy Larsati. Nama saya Sukma. Nama saya Saiba S. Nama saya Maka Candian. Nama saya Muhammad Sifail Akbar. Nama saya Arifin Wijaya. Nama saya Alif Arham. Nama saya Heidi Res. Itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh para pemateri. Kepadanya saya persilahkan. Materi petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni bangsa Portugis di Indonesia. Bagian A, latar belakang. Indonesia terkenal akan kekayaan alamnya sejak dahulu. Berbagai macam flora dan fauna sangat mudah ditemukan di negeri kita ini. Namun kebaikan bangsa Indonesia ini disalahgunakan oleh bangsa barat seperti Eropa. Keserakan bangsa Eropa yang menanamkan pemahaman kolonialisme dan imperialisme menjadi awal dari kegiatan perburuan mutiara dari timur. Berikut adalah hal yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama adalah tentunya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi, berakibat pada kemunduran jalinan kerja antara Asia dengan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Zaman kemunduran ini disebut dengan istilah zaman kegelapan dan membuat tatanan hidup bangsa-bangsa Eropa menjadi kacau balau. Yang kedua ialah Perang Salib. Perang Salib ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Dampak adanya Perang Salib ini ialah dalam perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel, maka perdagangan Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Dan yang kedua menjadi penyebab Perang Salib ialah bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dan orang-orang Islam dan Timur, sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara besar-besaran. Yang ketiga ialah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Terjadi pada tahun 1453, Turki menguasai Konstantinopel II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Akses bangsa Eropa untuk mendapatkan komoditas penting seperti rempah-rempah, emas, daging, sutra seperti sebelumnya menjadi terputus. Dan yang keempat adalah perkembangan teknologi. Hal ini mendorong oleh penemuan mesin uap sehingga bangsa Eropa dapat menjelajahi samudera, mengalami revolusi industri. Kemajuan teknologi saat itu juga mendorong bangsa barat untuk melakukan penjelajahan yang akhirnya menemukan bumi Nusantara. Penemuan seperti kompas, navigasi, dan mesiu juga menjadi hal yang sangat penting. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya benua Amerika dan Columbus. Dan yang terakhir ialah semangat 3G. Tujuan bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia disebut dengan konsep 3G. Yang pertama ialah gold. Gold ialah mencari kekayaan. Yang kedua glory, mencari kejayaan, kekuasaan, dan kemenangan. Dan yang terakhir ialah gospel, yaitu menyebarkan agama. B. Penjelajahan samudra. Bartolomeu Dias pada tahun 1488, Bartolomeu Dias berusaha mencari keberadaan mutiara dari timur yang sebagai pusat rempah-rempah. Namun pelayaran Bartolomeu Dias ini hanya sampai pada ujung Afrika Selatan pada tahun 1496. Hal ini disebabkan oleh besarnya gelombang ombak pada waktu itu, sehingga kapal-kapal Bartolomeu ini tidak dapat melewati sehingga mereka
Bartolomeus Diez. Ia pun memilih untuk kembali ke negerinya. Yang kedua, Vasco da Gama. Pada tahun 1497, Raja Portugis mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Vasco da Gama. Edisi ini berhasil mendarat di Calicut, India pada tahun 1498. Alfonso de Albuquerque. Pada tahun 1511, Portugis menyadari bahwa India bukanlah pusat rempah-rempah yang sesungguhnya. Mereka mendengar bahwa Malaka pusat rempah-rempah yang sebenarnya. Maka berangkatlah ekspedisi yang dipimpin oleh Alfonso menuju ke Malaka. Portugis atau sekarang dikenal dengan sebutan Portugal adalah negara pesisir pantai di wilayah Eropa Barat Daya yang terletak di ujung barat semenanjung Iberia, berbatasan dengan Spanyol di perbatasan utara dan timurnya. Petualangan, penjajahan dan perebutan oleh Portugis di Indonesia disebut dengan kolonisme. Kolonisme adalah istilah lain untuk penjajahan. Proses ini dilakukan oleh negara-negara Eropa yang merampas sumber daya dan hak-hak negara-negara di Asia dan Afrika mulai dari abad ke-16 hingga abad ke-20. C. Awal kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Portugis mencapai India pada tahun 1498 dengan melalui jalur pantai barat Afrika dan melewati Tanjung Pengharapan yang terletak di selatan benua Afrika. Tujuan Portugis adalah menguasai daerah-daerah penghasilan rempah-rempah, sehingga Portugis tidak segan-segan menyerang dan menaklukkan kota-kota pelabuhan yang tidak mau tunduk. Setelah menaklukkan dan mendirikan kantor dagang di Goa India, Portugis melanjutkan ekspedisinya yang berhasil merebut Malaka pada tahun 1511 dan Maluku tahun 1512. Portugis mendirikan benteng-benteng untuk mempertahankan kekuasaan di daerah-daerah yang sudah didudukinya. Di daerah-daerah tersebut kemudian dijadikan sebagai bagian kerajaan Portugis yang berada di seberang lautan yang menandai dilaksanakannya politik imperialisme. Ketika Portugis menyerang Malaka, keadaan di Malaka tidak siap untuk melawan serangan Portugis. Ketidaksiapan dalam menghadapi serangan Portugis dikarenakan faktor kekuatan militer dan persenjataan yang tidak seimbang. Penguasaan terhadap Maluku terjadi ketika sedang adanya persaingan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Dalam hal ini, Ternate meminta bantuan kepada Portugis untuk membantu mendirikan benteng pertahanan Portugis. Portugis memanfaatkan dengan baik situasi ini dengan memberikan bantuan kepada Ternate dengan meminta imbalan hak monopoli rempah-rempah. D. Imperialisme Portugis di Indonesia. Keahlian bangsa Portugis dalam navigasi, pembuatan kapal dan persenjataan memungkinkan mereka untuk melakukan ekspedisi, eksplorasi, dan ekspansi. Dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukkan dalam tahun 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba di kepulauan yang sekarang menjadi Indonesia dan mencoba untuk menguasai sumber-sumber rempah yang berharga dan untuk memperluas usaha misionaris Katolik Roma. Upaya pertama Portugis untuk menguasai kepulauan Indonesia adalah dengan menyambut tawaran kerjasama dari kerajaan Pajajaran. Konon setelah menaklukkan Goa di India pada tahun 1510 dan pelabuhan dagang penting Malaka di Malaysia tahun 1511, Portugis berlayar lebih jauh lagi menuju kepulauan Indonesia. Pada tahun 1513, penjelajahan Portugis di bawah pimpinan De Alvin tiba pertama kali di Sunda Kelapa dengan armada 4 buah kapal. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang terakhir berada di Pulau Jawa, tepatnya berada di daerah Pakuan, Bogor, ketika para penjelajah bangsa Portugis berlabuh di Sunda Kelapa untuk yang pertama kalinya. Situasi politik dan keamanan kerajaan Pajajaran yang sedang krisis, kerajaan Pajajaran yang sedang di bawah ancaman dua kesultanan Islam, Demak dan Cirebon di sebelah timur serta Banten di sebelah barat yang sedang melaksanakan ekspansi untuk perluasan pengaruh dan penyebaran agama Islam.
Melihat situasi politik yang sedang terjadi di Sunda Kelapa, dalam hal ini Kerajaan Pajajaran berinisiatif untuk melakukan kerjasama internasional. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian perdagangan dan militer. Pada tahun 1522, pihak Portugis siap membentuk koalisi dengan Pajajaran untuk memperoleh akses perdagangan lada yang memungkinkan. Terjadilah Perjanjian Sunda Kelapa 1522 antara Portugis dan Pajajaran yang isinya dituliskan di Padroa sebagai berikut. 1. Portugis diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. 2. Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis termasuk senjata. 3. Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut kebutuhannya. 4. Perjanjian Pajajaran Portugis sangat mencemaskan Sultan Trenggana, Sultan Demak III, Selat Malaka, pintu masuk perairan Nusantara sebelah utara sudah dikuasai Portugis yang berkedudukan di Malaka dan Samudra Pasai. Bila Selat Sunda yang menjadi pintu masuk perairan Nusantara di selatan juga dikuasai Portugis, maka jalur perdagangan laut yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi Demak terancam putus. Trenggana segera mengirim armadanya 1.452 prajurit di bawah pimpinan Fatahillah berhasil menguasai kerajaan Pajajaran dan Sunda Kelapa sehingga pihak Portugis gagal membangun benteng dan pos dagang. Itu artinya isi perjanjian Sunda Kelapa belum sempat ditindaklanjuti. Peristiwa ditaklukkannya kerajaan Pajajaran, direbutnya Sunda Kelapa dan diusirnya pasukan Portugis dari Sunda Kelapa diperingati dengan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang nyata. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 22 Juni 1527. Oleh karena itu, setiap tanggal 22 Juni diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Padrao Sunda Kelapa atau dinamakan juga Perjanjian Sunda Kelapa ditemukan kembali pada tahun 1918. Perlawanan rakyat terhadap Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis 1511, maka terjadilah persaingan dagang antara pedagang Portugis dengan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain: 1. Perlawanan di Aceh terhadap Portugis. Sejak Portugis menguasai Malaka, kerajaan Aceh merupakan saingan terberat dalam dunia perdagangan. Para pedagang Muslim segera mengalihkan kegiatan perdagangan ke Aceh Darussalam. Keadaan tentu saja sangat merugikan Portugis secara ekonomi, karena Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan dagang yang sangat maju. Melihat kemajuan Aceh ini, Portugis selalu berusaha menghancurkannya, tetapi selalu menemui kegagalan. Keberhasilan Aceh untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis disebabkan: A. Aceh berhasil bersekutu dengan Turki, Persia, dan India. B. Aceh memperoleh bantuan kapal, prajurit, dan makanan dari perdagangan Muslim di Pulau Jawa. C. Kapal Aceh dilengkapi persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh. Di antara raja-raja kerajaan Aceh yang melakukan perlawanan adalah: 1. Sultan Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. 2. Sultan Alauddin Riayat Shah 1537 sampai 1568 berani menantang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. 3. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda pada tahun 1615 dan 1629. Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. 2. Ternate melawan Portugis. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-kelamaan, rakyat Ternate mengadakan perlawanan. Perlawanan ini terjadi karena sebab-sebab berikut.
1. Portugis melakukan monopoli perdagangan. 2. Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. 3. Portugis ingin menyebarkan agama Katolik yang berarti bertentangan dengan agama yang telah dianut oleh rakyat Ternate. Terakhir, bangsa Portugis yang serakah, sombong, dan semena-mena. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka kehendak Portugis ditolak oleh Raja Ternate. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis dapat didesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo, sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, namun rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah, putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur-timur sampai tahun 1975. 3. Perlawanan Kerajaan Demak. Untuk menyingkirkan Portugis dari Malaka, Pangeran Sabrang, Lor atau Dipati Unus menghimpun dan mengirimkan pasukan dari Jawa, Lampung, dan bekerja dengan Kerajaan Aceh untuk merebut pelabuhan Malaka. Namun gagal karena kalah persenjataan. Bahkan Dipati Unus tertembak, namun masih selamat sampai di Jawa. Untuk menghalangi kekuasaan Portugis atas Jawa, pengganti Dipati Unus yaitu Sultan Trenggono memperluas kekuasaan ke Jawa Barat dan Jawa. F. Pengaruh kedatangan Portugis ke Indonesia. Zaman kekuasaan kolonial Portugis yang berlangsung dari tahun 1511 sampai 1641 di wilayah Indonesia meninggalkan bekas-bekasnya di dalam kebudayaan Indonesia saat ini. Peninggalan-peninggalan zaman kolonial Portugis baik yang berupa kebudayaan rohani maupun jasmani masih dapat kita saksikan hingga sekarang. Semboyan dari penjajahan bangsa Portugis yaitu berusaha untuk menyebarkan agama Katolik pada daerah-daerah yang dikuasainya. Franciscus Spurius, seorang misionaris, telah menyebarluaskan agama Katolik di Ambon. Banyak orang Ambon yang akhirnya memeluk agama Katolik dan terlihat dari nama-namanya yang meniru nama-nama bangsa Portugis seperti De Pereira, De Freitas, Lopes, dan Belgiu, Dias, dan sebagainya. Benda-benda peninggalan bangsa Portugis kemudian dianggap keramat oleh bangsa Indonesia seperti meriam-meriam yang terkenal dengan nama Nyai Sitongi di Solo, Si Jagor di Jakarta, Ki Amuk di Banten, dan sebagainya. Khususnya meriam Si Jagor yang terdapat di Jakarta dianggap sebagai alat perantara kekuatan gaib untuk mendapatkan anak. Pengaruh lainnya seperti bahasa Portugis yang turut memperkaya jumlah kata-kata dalam bahasa Indonesia, seperti kata Sang Domingo, Tuhan yang keramat, gereja, Mintiga, Mona dari kata Madonna, Sinyo dari kata Signo, dan sebagainya. Adapun seni musik yang digemari oleh masyarakat Indonesia adalah seni musik keroncong yang berasal dari seni musik Portugis. Keroncong berbahasa Portugis yang pernah terkenal di Indonesia adalah keroncong Morisco. Itulah tadi pembacaan materi yang disampaikan oleh pemateri. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang diucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.